Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Subono selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi presentasi pada sore hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Saya Rehaditya Wahyu Tegar Prakoso selaku pemateri pada video kali ini dengan NIM 2023 11487. Materi yang pertama, pengertian hubungan karyawan. Hubungan karyawan secara sederhana dapat mencakup segala hal yang terlibat dalam menjaga kesejahteraan kolega Anda. Di setiap organisasi, menjaga agar tim Anda bahagia memiliki tantangan dan kendala tersendiri. Dan itu terutama berlaku di dunia di mana banyak tim kini bekerja dari jarak jauh. Contohnya lewat media digital seperti HP, handphone, dan laptop. Dan itu terutama berlaku dalam karyawan dengan isolasi sosial, komunikasi, dan rasa memiliki. Hubungan karyawan ada untuk membantu mengatasi semua tantangan ini. Materi yang kedua, pentingnya menjaga hubungan baik dengan karyawan. 1. Pergantian karyawan yang lebih sedikit. 2. Pengalaman karyawan yang lebih banyak. 3. Meningkatkan motivasi dan produktivitas. 4. Kurangnya konflik di tempat kerja. Maaf, yang bagian ini agak saya membuatnya salah ya. Oke, selanjutnya contoh hubungan karyawan. 1. Kurangnya komunikasi kepada manajer. Dan kedua, bekerja dari rumah tetapi tampaknya tidak dapat dihubungi. 3. Sering menggunakan telepon atau internet selama jam kerja. 4. Menerima umpan balik dari pelanggan yang buruk. Dan 5. Sering terlambat ke kantor. 6. Datang dan pergi sesuka hati. 7. Melanggar peraturan keselamatan. 8. Gosip di kantor. 9. Memiliki keterampilan manajemen waktu yang buruk. Dan 10. Menutupi rekan kerja. 11. Perjuangan selama masa percobaan. Materi selanjutnya, cara meningkatkan hubungan karyawan, yaitu 1. Dengan meningkatkan komunikasi antara perusahaan dan karyawan, melakukan survei karyawan secara berkala, dan pikiran ulang budaya perusahaan Anda. Keempat, yang terakhir yaitu berikan penghargaan dan pengakuan. Dengan kata lain, reward sebagai reward. Selanjutnya, pengertian hubungan perburuhan. Hubungan perburuhan atau hubungan industrial adalah hubungan antara pekerja atau buruh dan pengusaha yang diatur dalam hukum perburuhan. Hubungan ini mencakup segala aspek dari perjanjian kerja, hak dan kewajiban, pengupahan, hingga penyelesaian perselisihan. Hukum perburuan. Hukum perburuan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan kerja dan perlindungan hak pekerja. Di Indonesia, hukum perburuhan diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan terkait lainnya. Hukum perburuan bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, adil, dan sejahtera bagi pekerja dan pengusaha. Adapun pihak-pihak dalam hubungan perburuhan. Yang pertama,
Pekerja atau buruh adalah individu yang terikat perjanjian kerja dengan perusahaan. Kedua, pengusaha adalah pihak yang mempekerjakan pekerja atau buruh. Yang terakhir, serikat pekerja adalah organisasi yang mewakili kepentingan pekerja atau buruh dalam hubungan kerja. Adapun pentingnya hubungan perburuan yang baik, yaitu satu, hubungan perburuan yang baik akan menciptakan iklim kerja yang kondusif, meningkatkan produktivitas, dan mencegah terjadinya perselisihan. Kedua, perlindungan hak-hak pekerja seperti upah layak, jaminan sosial, dan keselamatan kerja adalah bagian penting dari hubungan perburuan yang baik. Dan yang ketiga, penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara damai dan adil juga merupakan bagian integral dari hubungan perburuan yang sehat. Pengertian perundingan bersama. Istilah perundingan bersama mengacu pada negosiasi ketentuan ketenaga kerjaan antara pemberi kerja dan sekelompok pekerja. Karyawan biasanya diwakili oleh serikat pekerja selama perundingan bersama. Persyaratan yang dinegosiasikan selama perundingan bersama dapat mencakup kondisi kerja, gaji, dan kompensasi, jam kerja, dan tunjangan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kesepakatan perundingan bersama melalui kontrak tertulis menurut organisasi perburuan internasional. Perundingan bersama merupakan hak dasar bagi semua karyawan. Cara kerja perundingan bersama. Cara kerja perundingan bersama biasanya dilakukan antara anggota manajemen perusahaan dan pemimpin serikat pekerja yang dipilih oleh pekerja untuk mewakili mereka dan kepentingan mereka. Perundingan bersama dimulai saat kontrak karyawan akan diperbarui atau saat pengusaha membuat perubahan pada tempat kerja atau kontrak. Langkah-langkah perundingan bersama yaitu 1. Mengidentifikasi masalah yang menyiapkan tuntutan. 2. Negosiasi. 3. Mencapai kesepakatan sementara. 4. Menerima dan meratifikasi perjanjian. Dan terakhir, melaksanakan perjanjian. Jenis-jenis perundingan bersama. Jenis-jenis perundingan bersama ada 5. 1. Tawar-menawar komposit. 2. Perundingan konsesi. 3. Perundingan distributif. 4. Perundingan 4. Perundingan integratif. Dan yang terakhir, tawar-menawar produktivitas. Adapun keuntungan dan kerugian perundingan bersama. Keuntungan perundingan bersama yaitu pekerja memiliki suara yang lebih besar melalui perundingan kolektif. Berada dalam kelompok dengan tujuan yang sama memberi karyawan lebih banyak kekuatan untuk menegosiasikan tuntutan dengan atasan mereka. Perusahaan mungkin dapat mengabaikan suara atau 2 karyawan, akan tetapi belum tentu dapat melakukan hal yang sama dengan kelompok individu yang lebih besar. Dan kalau ada keuntungan pasti ada kekurangannya. Nah, ini kekurangan perundingan bersama. Kekurangan perundingan bersama seringkali merupakan proses yang panjang dan berlarut-larut yang dapat memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Bahkan juga ada yang bertahun-tahun. Nah, pengusaha dan pemimpin serikat pekerja mungkin harus bolak-balik membahas ketentuan ketenaga kerjaan. Pemimpin serikat pekerja diharuskan untuk memberi tahu karyawan dan harus mengajukan ketentuan tersebut melalui pemungutan suara. Jika karyawan memilih untuk menolak kontrak, prosesi negosiasi akan dimulai lagi.
Dan telah sampailah kita pada penghujung presentasi. Jikalau ada kesalahan dalam berbicara maupun tingkah saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua dan tentunya kepada Bapak dosen Agung Subono untuk memaafkan segala kekurangan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.